Tuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, segenap tokoh, sesepuh dan aparatur pemerintah yang sama kita cintai, kita muliakan dan kita hormati, wabil khusus guru kita semua, orang tua kita tercinta, pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Kifahi At-Taqafi, Sayyidil Walid Al-Habib Umar Ibnu Sayyidil Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wa makanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan selalu semoga guru kita beserta majelis taklim maupun pondok pesantrennya senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah, panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi bahwa peringatan Maulid yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di berbagai tempat dan di berbagai belahan dunia tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu bentuk pengekspresian rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita pun pada hari ini kumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan ingin menunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi, bukti mahabbah kita kepada Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita semua mendapatkan syafaat beliau untuk meraih rahmat Allah dan masuk ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Nah saudara, sebagaimana sama kita maklumi belakangan ini marak di mana negeri-negeri kafir dengan sangat kurang ajar mempropagandakan kebencian mereka kepada Nabi dengan menunjukkan berbagai macam cara untuk menghinakannya. Dan umat Islam pun juga melakukan berbagai macam cara untuk membela kehormatannya. Nah, tinggal muncul pertanyaan, saudara. Saya mau tanya dulu semua di sini sebelum kita lanjutkan.
Semua yang hadir di sini cinta kepada Nabi? Jawab yang kompak serempak dengan yakin, cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Kalau Nabi dihina, marah tidak? Marah tidak? Yakin? Betul? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian saudara, persoalannya adalah kenapa kita harus marah kalau Nabi dihina? Ada mengatakan begini, Habib Rizik, kenapa Anda marah kalau Nabi dihina? Nabi yang punya diri dihina enggak marah. Nabi yang punya diri dicaci maki enggak ngebales. Nabi yang punya diri disirami pasir, diludahi orang, Nabi diam. Loh, kenapa Anda yang bukan Nabi kok marah? Jawab jangan. Jawab jangan. Mau tahu jawabnya? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita tidak pungkiri, memang banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dihina, dicerca, dicemooh. Beliau tidak melakukan pembalasan. Kita tidak pungkiri riwayat-riwayat tersebut sahihah. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam kitab-kitab sunan. Kita terima saudara dengan penuh kesadaran dan tidak pernah kita pungkiri riwayat-riwayat yang sahih saudara. Tapi jangan lupa, di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab-kitab sunan juga ada riwayat-riwayat bagaimana ketika Nabi dihina, dicaci maki, Nabi mengutus sahabat untuk membunuh yang menghinanya. Jadi ada dua riwayat yang menarik saudara. Di satu sisi yang menghina Nabi, Nabi biarkan. Tapi dalam riwayat lain yang menghina Nabi dibunuh saudara atas perintah Nabi. Bagaimana untuk mensinkronisasi persoalan ini saudara? Enggak boleh satu riwayat kita ambil, riwayat lain kita tolak. Enggak boleh satu riwayat kita buang begitu saja, hanya riwayat lain yang kita terima. Dua-duanya datang dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah saudara, kita harus menjawab, kenapa yang di sini menghina Nabi dibiarkan, kok yang di sana menghina Nabi dibunuh saudara? Kenapa? Ada apa? Nanti kalau untuk menjawab hal tersebut tidak ada jalan lain kecuali kita harus melihat riwayat tersebut satu persatu, pelajari latar belakangnya, sabab musababnya, situasi kondisinya, sehingga kita mendapat gambaran yang komprehensif, gambaran yang lengkap tentang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada kesempatan hari berbahagia ini, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara, yuk mari kita tengok kilasan sejarah kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, pada periode Mekah saudara, begitu banyak orang-orang kafir Quraisy yang menghina Nabi, mencemooh Nabi, menistakan Nabi saudara, tapi Nabi tidak pernah membalas. Bahkan ada beberapa sahabat yang marah, dicegah, ditahan oleh Nabi saudara. Kenapa? Ada apa? Bahkan sampai istrinya Abu Lahab saudara tiap pagi menyempatkan diri ketok pintu rumah Nabi,
begitu Nabi buka dicaci maki tiap pagi. Semua Nabi hadapi dengan tenang, saudara. Kenapa? Pertama, karena memang Nabi kita sabar, tegar dan tabah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi ada juga penyebab kedua, saudara. Karena Nabi dengan kecerdasannya tahu betul membaca situasi. Ketika itu umat Islam dalam posisi sangat lemah, minoritas hidup di tengah mayoritas, saudara. Nabi didik para sahabat bagaimana kita bisa menyesuaikan diri saat kita minoritas. Jangan main hantam, main hajar, saudara. Dididik para sahabatnya pada saat minoritas, saudara. Kita tahu diri, jangan bunuh diri. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kenapa pada periode Mekah Nabi tidak melakukan pembalasan? Satu, karena itulah kesabaran dan ketegaran Nabi. Tapi juga yang kedua, itu bukti kecerdasan Nabi. Kapan harus bertindak dan kapan harus diam, kapan harus mengatur siasat, kapan harus melakukan pembalasan, saudara. Nabi kita orang cerdas. Fatonah itu salah satu syarat kenabian. Nabi kita itu manusia pandai, manusia pintar, manusia luar biasa. Tidak sembarangan untuk mengambil tindakan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kalau begitu saya mau tanya, Nabi kita sabar tidak? Tegar tidak? Cerdas tidak? Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang kedua, saudara, tatkala Nabi masuk ke Taif alaihi salatu wassalam, ternyata apa yang terjadi? Penduduk Taif rame-rame menolak kedatangan Nabi, saudara. Yang dewasa, yang anak-anak, yang lelaki, yang perempuan, semua turun ke jalan, bawa kayu, bawa besi, ambil batu. Mereka timpuki Nabi, mereka pukuli Nabi, mereka aniaya Nabi, mereka caci maki Nabi. Sampai baju Nabi yang serba putih, saudara, berubah menjadi merah karena saking banyaknya darah yang mengalir, saudara. Sampai kita punya Nabi diusir dari Taif. Ketika Nabi sudah keluar dari Taif, ada malaikat diutus oleh Allah menghadap kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Muhammad murni, Muhammad, perintahkan kepadaku untuk aku hancurkan ini Taif berikut penduduknya. Tapi apa jawab Nabi? Dalam keadaan luka, dalam keadaan masih sedih, saudara. Dicaci maki, dihina, dianiaya, diusir. Tapi begitu malaikat ini menawarkan diri untuk menghancurkan Taif, Nabi segera mencegah. Nabi segera mengatakan, la, jangan, jangan. Bal arju an yakhruja min aslamihim man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jangan, jangan, jangan kau hancurkan. Bahkan aku berharap, mohon kepada Allah agar kelak dari keturunan mereka lahir generasi penerus yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Saya tanya, Nabi sabar tidak? Tegar tidak? Tabah tidak? Itu alasan pertama kenapa Nabi tidak balas. Tapi ada alasan kedua, saudara. Kenapa Nabi tidak balas? Nabi kita ini orangnya arif dan bijak. Penduduk Taif nggak kenal Nabi. Penduduk Taif nggak tahu siapa itu Muhammad. Penduduk Taif menjadi korban hasutan dan provokasi, saudara. Orang-orang kafir Quraisy dari jauh-jauh hari sudah mengirim tokoh-tokohnya ke Taif untuk mempengaruhi masyarakat Taif. Dihasut, diprovokasi. Apa mereka katakan? Penduduk Taif, hati-hati dengan manusia yang bernama Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Sihirnya mampu untuk memisahkan kami dengan anak-anak kami sendiri. Anak-anak kami diambil dari pengikutnya. Muhammad itu perusak rumah tangga, penghancur keluarga. Muhammad itu perusak kesatuan dan persatuan bangsa Quraisy.
dari Quraisy, dari kota Mekah yang dianggap paling tahu soal Muhammad, saudara. Bagaimana orang penduduk Taif tidak percaya? Tanpa tabayun, tanpa teliti, tanpa dicermati, tanpa konfirmasi, tanpa periksa, mereka percaya berita tersebut, saudara. Karenanya begitu Nabi datang, mereka kompak satu kotak musir Nabi. Ini dahsyatnya kearifan Nabi, saudara. Mereka ini cuma korban hasutan, korban provokasi, nggak tahu apa-apa. Orang kalau jadi korban patut dikasihani, bukan dibinasakan. Maka itu saya tanya sekali lagi, kalau gitu Nabi arif tidak? Bijak tidak? Makanya salah satu doa beliau dan doa para nabi yang lain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sebetulnya mereka nggak tahu apa-apa. Kesihani, kasih petunjukmu. Subhanallah. Itulah sebabnya penghinaan dahsyat yang dilakukan oleh masyarakat Taif kepada Nabi. Nabi tidak balas, saudara. Pertama, karena memang beliau sabar, tegar dan tabah. Yang kedua, karena memang beliau arif dan bijak di dalam menilai suatu peristiwa, saudara. Subhanallah. Begitu saya mau tanya sekali lagi, Nabi kita sabar tidak? Tegar tidak? Tabah tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Sallu ala Nabi. Kira-kira bagian kedua jelas tidak? Alhamdulillah. Kita pelajari satu-satu, saudara. Kenapa Nabi nggak balas, saudara? Yang ketiga, ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, saudara, ada sejumlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang suka menghina Nabi. Tapi Nabi nggak ambil balas, saudara. Ada seorang pengemis tua renta, miskin melarat, buta matanya, saudara, mengemis di tengah pasar. Tiap hari Nabi sedekah, Nabi berderma. Tiap hari pengemis tadi menghina Nabi, saudara. Sahabat-sahabat malah dicegah oleh Nabi, biarkan aja. Bahkan hinaan dan caci maki si pengemis tadi tidak membuat Nabi berhenti untuk berderma buat dia. Enggak, saudara, tetap Nabi berderma. Kenapa, saudara? Inilah fiqh dakwah yang diterapkan oleh Nabi. Nabi itu manusia cerdas, manusia pandai, manusia pintar, saudara. Dan fatonahnya di atas para semua nabi, saudara. Andai kata saudara, pengemis tadi ditindak oleh Nabi atau dihajar oleh para sahabat, apa kata orang? Nanti orang bilang tega bener Muhammad, orang miskin, melarat, buta, masih dihantam juga. Nabi paham, saudara, itu tidak menguntungkan, tidak arif, tidak bijak, bahkan kontraproduktif. Maka itu Nabi biarkan dia menghina Nabi, saudara. Maka saya tanya, Nabi cerdas tidak? Pintar tidak? Pandai tidak? Begitu juga, saudara. Ada seorang Yahudi yang setiap Nabi lewat depan rumahnya dia buang ludah. Tiap hari. Begitu suatu ketika Nabi lewat, dia nggak buang ludah, dia nggak keluar dari pintu rumahnya. Nabi tanya kepada para sahabat yang lain, mana tuh yang biasa buang ludah terhadap Nabi? Nabi dapat kabar bahwa orang tersebut sedang sakit, saudara. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau langsung besuk, ditengok, luar biasa. Saya mau tanya, orang tempat ada yang begini? Ada orang tiap hari maki-maki kita, meludahin kita, sakit, ada kita mau tengokin. Boro-boro kita dapat dengar dia sakit, apa kita bilang biar mampus. Betul? Ini luar biasanya kita punya Nabi, saudara. Akhlaknya begitu sempurna. Kenapa si Yahudi tadi tidak dihukum, tidak dihajar, tidak diberikan sanksi menghina Nabi? Sebab Nabi melihat itu urusan pribadi dia. Dia menghina Nabi tidak ada kaitan dengan